Pengakuan emak-emak kala honor KPPS cair. Wih, ada yang lagi happy nih. Siapa lagi kalau bukan para anggota KPPS yang tersenyum sumringah saat mengetahui honor mereka sebagai petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS sudah cair. Berikut ragam tingkah mereka yang kocak. Jangan lupa makan. Kamu boleh mengabaikan chatmu, tapi jangan abaikan kesehatan. Ngomong-ngomong, anggota KPPS berakhir sudah. Purna bakti tugas sebagai anggota KPPS di sosial media mendadak ramai dengan parodi para petugas KPPS yang sudah purna tugas. Bahkan ada yang membuat pamitan dramatis. Duh, jadi terharu. Saya akan kembali ke rumah saya, ke kampung halaman saya, sebagai rakyat biasa. Dan ada lagi nih, setelah uang transport KPPS cair, ada yang sibuk shopping dong. Wadidaw, pada kemana nih emak-emak? Jangan dihabisin semua, Mak. Ingat, beras lagi mahal. Emang ya, duit itu bikin hati girang. Kalau pegang duit langsung panik. Seperti anggota KPPS yang ini, auto full senyum. Semua aja pengen diborong. Entah mereka petugas atau anggota KPPS beneran atau cuma parodi. Yang jelas konten mereka menghibur, karena mereka kan baru kali ini pegang uang. Pemilu selesai, sumbangan ditagih. Pemilu selesai, saatnya menagih sumbangan. Itulah situasi yang terjadi seperti yang dilakukan caleg asal Banyuwangi, Jawa Timur. Sang caleg yang gagal menarik kembali sumbangan paving yang sedianya untuk mempaving di Jalan Sumberrejo. Paving-paving yang sudah ditumpuk di pinggir jalan langsung diangkut truk dan dibawa pergi. Caleg kecewa lantaran perolehan suara caleg tak sesuai ekspektasi. Konsepnya gimana sih, Pak? Hal serupa dialami caleg asal Sumatera yang konon gagal dalam pemilu meminta uang serangan fajar yang sudah dibagi-bagikan kepada warga sebelum pencoblosan dikembalikan. Kok lucu sih yang sudah diberikan diminta kembali gara-gara gagal? Harus pulang. Saya tahu. Tanggung dadang. Padahal kau banget. Kasih. Uang haram katanya. Balikin kata bibir. Balikin. Uang haram. Eda kami ko anggi mi kolek ko kande kan uang caleg kah eda kami kikaatan walaupun iya kitostok eda masalah alam itu doy na. Kok diminta lagi sih duitnya? Berarti nggak ikhlas dong main bantuinnya. Emang sih waktu kita bagi-bagi bantuan ke warga itu memang bertujuan dan mengharapkan mereka itu milih kita sampai kita menang. Tapi kalau emang nggak menang kan bukan berarti warga-warga yang tadinya udah menerima bantuan dari kita itu tidak memilih. Tingkah emak-emak bikin repot petugas KPPS. Kalau emak-emak yang satu ini agak lain nih. Bukannya melipat kembali kertas pilihannya, justru menyerahkan kembali untuk dilipat kembali pada petugas. Alasan sang nenek nggak masuk akal dan rada lucu. Katanya sang petugas sudah dibayar, jadi merekalah yang harus melipat kertas suara. Wadidaw, mak konsepnya gimana dah? Mundur Wir.
Irfan Hakim terharu, Jalu raih medali silver di kompetisi berkuda. Dan bangga, itulah yang dirasakan Irfan Hakim saat melihat Jalu Hakim putranya yang kembali mengukir prestasi dalam perlombaan berkuda yang diikutinya Minggu pagi kemarin. Gimana tidak, selain berhasil meraih medali perak untuk kategori speed jumping, Jalu juga jadi satu-satunya rider atau peserta paling kecil dalam perlombaan tersebut. Iya, jadi salut gue, alhamdulillah. Gue juga bangga dan juga benar-benar takjub dengan perjuangan Jalu. Itu kemarin itu pertandingan pertama bareng Black kudanya dia. Kemudian pertandingan kedua untuk secara umum, tapi benar-benar yang udah serius itu yang ini gitu. Ternyata juara 2. Jadi di antara semua peserta yang begitu banyak, yang clear itu berarti lolos beneran tanpa ada yang jatuh pun cuma 2 orang. Jadi ini mengejutkan buat gue, mengejutkan juga, apalagi satu klub dia tuh dari AR Team itu senior dia yang menang cuma Jalu. Irfan tak pernah menyangka putranya yang baru berumur 9 tahun itu mampu bersaing dengan para peserta lainnya yang usianya jauh di atasnya. Padahal Jalu baru benar-benar serius menekuni olahraga berkuda 3 bulan terakhir. Jadi Jalu itu latihan kuda itu dari usia 5 tahun. Tapi ya gitu-gitu aja, biasa aja, cuma sekali 2 kali dan lain-lain. Nah tiba-tiba entah kenapa, angin apa, 2 bulan 3 bulan yang lalu tiba-tiba dia tuh berkuda itu serius. Ketemu dengan pelatih yang pas juga, Mas Agung. Nah jadi ya udah, dia berlatih kuda dimulai dari kuda yang punya gue tuh yang biasa gue pakai tuh gede tuh si Kumbang. Beberapa kali jatuh sampai akhirnya gue beliin kuda yang seukuran dia, si Black. Akhirnya dia makin mahir. Keseriusan Jalu dalam berkuda tak main-main. Meski sudah puluhan kali terjatuh saat berkuda, sama sekali tak menyurutkan semangatnya untuk terus berlatih. Tak heran jika dalam beberapa bulan saja, Jalu sudah banyak mendapatkan medali. Latihan kuda itu seminggu tuh bisa berkali-kali, bahkan bisa kalau lagi libur itu dia dari pagi sampai malam tuh di kandang kuda. Dia hujan-hujanan juga naik kuda, jatuh tuh sering banget jatuh, naik kuda lagi lanjut, jadi perjuangannya hebat. Di Jalu sebetulnya sudah dapat 4 medali, berarti juara 3, terus juara 2-nya sudah ada 3 medali. Jadi peraknya sudah ada 2, perunggunya 1, tinggal nunggu emas. Kalau dia dapat emas, siap-siap gue hunting kuda nih. Aduh. Nampaknya mental juara terlanjur dimiliki oleh Jalu. Pasalnya minggu depan ia akan kembali mengikuti perlombaan berkuda untuk skala yang lebih besar. Irfan pun harus bersiap untuk memenuhi janjinya jika putranya itu berhasil meraih medali emas. Minggu depan dia harus tanding lagi di eventnya lebih besar lagi. Jadi mudah-mudahan jadi penyemangat. Jadi gue, semua anak-anak gue kan emang hobi berkuda. Jadi gue jadi ada 2 anak atlet. Jadi sekarang tuh Aisyah, insya Allah sekarang jadi atlet nasional, ikut PON insya Allah tahun ini. Jalu bisa dianggap rising star gitu. Sama seperti janji gue ke Aisyah, gue akan belikan kuda import lagi. Aduh.